Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Saya Marwiyah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Palangkaraya. Berikut adalah video praktek pembelajaran 3 yang sudah saya lakukan. Mari kita simak. Rancang depan, gak? Siap, gak? Istirahat di tempat, gak? Siap, gak? Oke, yang rapi boleh masuk duluan ya. Ini buka maskernya ya, harus pakainya harus buka maskernya. Yang kelompoknya 7 ya, masuk duluan. Mulai dari Gilang dong, Gilang boleh masuk duluan. Baik, udah semua ya. Nah, siapa yang tidak hadir nih? Bel, ada ya. Uzil, iya. Siapa lagi? Alvin. Hari ini semuanya hadir, alhamdulillah ya. Semuanya dalam keadaan sehat. Kita bisa melakukan pertemuan pada hari ini untuk belajar kembali secara tatap muka ya. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita akan memulainya dengan doa. Siapa yang datang pagi ini paling pertama tadi ya? Gilang ya. Oh, oke Gilang, silakan dipimpin doanya Gilang. Boleh maju ke depan nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih Gilang. Semoga ya dengan doa yang kita
di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Sudah dibaca teman-temannya. Nah, tadi di situ di dalam teks tadi yang dibacakan temannya, ada apa tadi nak? Yang dibaca kawannya yang menyimak tadi tentang apa? Teksnya tentang apa? Rantai makanan. Ada apa saja di situ? Rantai makanan itu ada apa tadi yang membuat makanan sendiri disebut sebagai apa? Produsen. Kemudian yang memakan tumbuhan. Konsumen apa? Konsumen tingkat 1. Tingkat 1. Supaya lebih semangat coba semuanya dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berakal, menyenangkan, luar biasa. Mantap ya. Oke. Nah, kemarin siapa yang ingat materi sebelumnya kita belajar tentang apa, Nak? Jenis-jenis ekosistem. Bagus, Jojo masih ingat ya. Nah, kalau jenis-jenis ekosistem itu ada apa saja? Sungai, sawah, Oh, ada ekosistem apa, Nak? Gurun, lalu sungai, lalu sawah. Yang lain boleh dijawab ya. Kemudian kalau komponen ekosistem itu apa aja? Ayo, Rizal, apa? ekosistem sawah, Heeh. adanya komponen itu Heeh. padi, Heeh. tikus, ular, tulang. Iya, mantap masih ingat ya. Jadi materi yang sudah dipelajari itu tidak boleh dilupakan ya. Harus kita ingat selalu. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tema 5 masih ya. Tema 5 tentang ekosistem. Di subtema 3 ya, menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu pada pembelajaran 1 ya. Hari ini itu yang akan kita pelajari. Nah, kemudian kalau Ibu ini punya beberapa pertanyaan ya. Ibu punya pertanyaan, tapi sebelumnya coba lihat ini dulu. Ya, ini adalah tujuan pelajaran kita hari ini ya, kegiatan pelajaran kita ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya, nah, nanti itu ada indikator video, silahkan dilihat ya tujuannya. Nah, nanti kalian akan menganalisis ya hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Ya, kemudian nanti ada diskusi kelompok. Nanti kalian akan berkelompok untuk berdiskusi ya, mencari pemecahan masalahnya ya, dengan mengisi di LKPD. Kemudian juga nanti kalian akan membuat mind mapping ya, tentang informasi penting dari teks ya. Nanti setelah jadi baru ditampilkan, dipresentasikan ke depan ya, maju ya. Oke, ini tujuan pembelajarannya ya. Oke. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan ya. Boleh angkat tangan nanti siapa yang mau menjawab ya, yang bisa ya. Oke, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Oke, apa rantai makanan? Nah? Hubungan makhluk hidup, hubungan makan makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya. Oh, ya, akan hubungan makan antara makhluk hidup ya. Tepat sekali seperti itu ya. Oke, kalau seperti ini, yang pertanyaan berikutnya, bagaimana hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Ya kan, tadi ada rantai makanan, kemudian ada jaring makanan. Hubungannya seperti apa? Kemudian, apa dampak dari ketidakseimbangan ekosistem? Belum ya? Oke, itu yang akan kita cari tahu hari ini ya. Ya, itu yang akan kita nanti kalian lihat
Nah, ya. Oke. Nah, kemudian apa manfaatnya kita belajar materi menjaga keseimbangan ekosistem itu? Ya. Apa manfaatnya? Jika kalian tahu penyebab dari jika keseimbangan ekosistem itu terganggu, ya, maka kita harus mencegah, ya, atau berusaha mengatasi bagaimana cara menjaga keseimbangannya, ya. Itu manfaatnya supaya apa? Supaya kita tetap bisa menjaga apa, Nak? Kelestarian alam. Itu manfaatnya untuk kehidupan kita sendiri, ya. Nah, ini videonya, ya. Oke, silakan diamati videonya. Sudah dilihat ya videonya? Nah, apa isi videonya tadi? Apa yang kamu lihat di video tadi, Nak? Barusan kamu lihat. Ya, Faiz? Serangan belalang. Serangan belalang, ya. Banyak banget belalangnya tadi, ya. Terus apa lagi, Nak? Ya, Faiz? Penyerangan belalang di kota. Penyerangan belalang di kota. Ada lagi? Apa lagi yang kamu amati dari video tadi? Ya, Nak? Apa lagi, Nak? Ada? Oke, kalau membuat pertanyaan ya, Jojo? Bu, kenapa pasukan bebek menyerang serangga? Kenapa pasukan bebek yang akan menyerang serangga, ya? Kenapa, ya? Nanti kita akan cari tahu, ya. Kemudian ada lagi? Pak Elisu? Bagaimana cara mengatasi hama-hama belalang, ya? Tadi, ya. Nanti diamati lagi videonya. Kemudian ada lagi? Iya, Nak, ya? Sebentar ya, Nak, ya. Kenapa belalangnya sangat banyak? Kenapa belalangnya jadi sangat banyak? Oke, kalau Faiz apa? Dari mana belalang itu berasal? Iya, dari mana belalang itu kok jadi sangat banyak, ya? Oke, nanti kita akan pelajari. Sebelumnya kita bentuk kelompok dulu, ya. Kita bentuk kelompok. Nah, siapa saja kelompoknya ini? Ya, nah ini dia kelompoknya, ya. Ada 3 kelompok, ya. Kelompok 1 ada Marisa, Gilang, Khairil, Ibel. Kelompok 2 Naya, Uzil, dan Jojo. Kelompok 3 Kelvin, Yusuf, dan Faiz. Ayo tempat duduknya silakan disiapkan untuk berkelompok, ya. Oke, baik, sudah di kelompoknya masing-masing, ya. Nah, ini Ibu akan bagikan LKPD-nya. Tuliskan namanya, ya. Tulis nama, ketuanya siapa, lalu apa? Anggotanya siapa? Ya. Di kelompok 2, ya. Kelompok karena kelompok 3. Tanggal apa? Ya. Nah, kita kerjakan bersama. Kamu siapa? Ini LKPD-nya. Saya tahu nanti apa ini Teksnya lagi. Oke. Untuk yang gambar hewan
Yang lagi videonya ya, untuk mengisi KKP berdasarkan video ini.
Yang dampaknya juga ya, ini sama yang dampaknya itu ya, ya, sama yang ada seperti ya. Boleh juga ya kalau mau bilang produk misalnya itu apakah dia termasuk sebagai apa karnivor, herbivor, herbivor gitu boleh ditambah seperti itu boleh. Ya. Oke, baik. Coba perhatikan teks. Pada KPD berikutnya itu, lihat teksnya. Nah, lihat teks yang ada di LKPD yang diberikan itu. Apa yang judulnya itu teksnya? Nah, non-fiksi eksposisi. Oke. Nah, untuk mengerjakan LKPD yang selanjutnya itu, ya, dengan cara membaca teks tersebut, ya. Ya, jadi dibaca dulu, baru bisa menemukan kalimat utama. Dan apa itu di LKPD-nya sebenarnya apa? Kalimat utama dan informasi penting dari teks tersebut kan, kemudian membuat mind mapping. Nah, ya dibaca dulu teksnya. Paragraf pertama, siapa yang membaca paragraf pertama? Oh, Ida, oke. Yang lain disimak ya teksnya ya. Kita bacakan paragraf pertama. Tidak keseimbangan berdampak negatif bagi kehidupan. Yang lain disimak dulu nah. Ketidakseimbangan ekosistem tentunya menyebabkan terganggunya rantai makanan. Hal ini merupakan masalah yang tentu ditanggapi serius, karena dapat menjadi ancam bagi seluruh makhluk hidup dan mengganggu kelangsungan makhluk hidup yang lain. Oke, paragraf kedua. Salah, Jojo, lanjutkan. Salah satu contoh dampak ketidakseimbangan ekosistem adalah penemuan hama sekaligus yang sangat merugikan petani. Peristiwa ini terjadi pada bulan September 2018 di Purworejo, Jawa Tengah. Hasil panen padi yang seharusnya dapat mereka petik ludes, tapi diserbu oleh populasi tikus yang meningkat. Peristiwa ini otomatis membuat para petani di Purworejo mengalami gagal panen. Paragraf ketiga. Siapa? Naya. Siapa paragraf ketiga? Oh, Pak Is, oke. Dalam ekosistem sawah terdapat komponen-komponen ekosistem yang membentuk jaring makanan yang saling berhubungan tadi, yang merupakan produsen sekaligus merupakan sumber makanan bagi tikus. Tikus merupakan produsen sekaligus merupakan sumber makanan bagi konsumen ketika satu yang langsung memperoleh energi
misalnya berulang dalam definisi sebagai benda yang akan diurai oleh dekomposer. Komponen yang berperan sebagai dekomposer adalah cacing atau jamur. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, paragraf keempat. Terjadinya sebuah memanipus tentunya disebabkan karena berkurangnya predator pemangsa atau sebuah invasi di sawah. Predator maupun pemangsa tikus dalam ekosistem sawah adalah ular. Populasi tikus yang meningkat tentunya disebabkan karena populasi ular yang menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal. Salah satu penyebab menurunnya populasi ular adalah akibat perburuan liar ular yang dilakukan oleh manusia. Semakin berkurangnya populasi ular di sawah, maka populasi tikus akan semakin meningkat sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Oke, selanjutnya, paragraf kelima. Yalvin ya, baca Yalvin, paragraf kelima. Ini tentunya harus diatasi agar tidak mengganggu keberlangsungan hidup makhluk. Seperti hal yang dilakukan oleh para petani berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi sebuah serangan tikus. Salah satu upaya tersebut memelihara burung. Burung hantu merupakan predator pemangsa tikus. Dengan meningkatnya populasi burung hantu tentunya berdampak seluruh populasi tikus, sehingga panen padi petani dapat meningkat. Oke, baik ya. Terima kasih ya sudah dibacakan teksnya. Nanti setiap paragrafnya itu dicari kalimat utamanya. Ada 5 paragraf, berarti ada 5 kalimat utama ya. Dituliskan di LKPD-nya. Lalu kemudian kalian membuat kesimpulan ya dari isi teks bacaan itu. Tulis juga di LKPD-nya ya.
Tadi yang hilang itu, yang hilang yang nomor 2, yang punah yang ini. Nah, oh, ini ada, jadi kan. Tadi yang mana? Kamu yang belakang ini? Iya. Oh, oke. Sesuai berarti ya. Berarti kamu lingkarin ya? Gambarnya kamu buatnya berdasarkan mana yang silang. Silang ya. Nanti pas menjelaskan itu gampang ya. Menjelaskan itu gampang. Nah, ini juga. Kan tadi aku bilang mana yang jelas, mana yang belum. Nah, disilang aja. Berarti anggap dia iya gambarnya. Jadi waktu ngejelasinnya gampang. Jadi waktu ngejelasinnya
Sambil yang lagi videonya ya, untuk mengisi KPD berdasarkan dengan video
Jangan lupa disamai ya. Sampai ini buat seperti itu ya. Yang dampaknya juga ya, ini sama yang dampaknya ini ya, sama yang itu ya. Boleh juga ya kalau mau bilang program misalnya itu apakah dia termasuk sebagai apa karnivor, herbivor gitu boleh ditambah seperti itu boleh. Ya. Oke, baik, coba perhatikan teks. Ada apa berikutnya itu? Lihat teksnya. Nah, lihat teks yang ada di LKPD yang diberikan itu. Apa yang judulnya itu? Teksnya? Nah, non-fiksi eksposisi. Oke. Nah, untuk mengerjakan LKPD yang selanjutnya itu, ya, dengan cara membaca teks tersebut, ya. Ya, jadi dibaca dulu, baru bisa menemukan kalimat utama. Dan apa itu di LKPD-nya sebenarnya apa? Kalimat utama dan informasi penting dari teks tersebut kan, kemudian membuat mind mapping. Nah, ya dibaca dulu teksnya. Paragraf pertama, siapa yang membaca paragraf pertama? Oh, Ida, oke. Yang lain disimak ya teksnya ya. Kita bacakan paragraf pertama. Tidak keseimbangan berdampak negatif bagi kehidupan. Yang lain disimak dulu nah. Ketidakseimbangan ekosistem tentunya menyebabkan terganggunya rantai makanan. Hal ini merupakan masalah yang tentu ditanggapi serius karena dapat menjadi ancam bagi seluruh makhluk hidup dan mengganggu kelangsungan makhluk hidup yang lain. Paragraf kedua. Siapa? Jojo, lanjutkan. Salah satu contoh dampak ketidakseimbangan ekosistem adalah penemuan hama sekaligus yang sangat merugikan petani. Peristiwa ini terjadi pada bulan September 2018 di Purworejo, Jawa Tengah. Hasil panen padi yang seharusnya dapat mereka petik ludes, tapi diserbu oleh populasi tikus yang meningkat. Peristiwa ini otomatis membuat para petani di Purworejo mengalami gagal panen. Paragraf ketiga. Siapa? Naya. Siapa paragraf ketiga? Oh, Pak Is, oke. Dalam ekosistem sawah terdapat komponen-komponen ekosistem yang membentuk jaring makanan yang saling berhubungan tadi, yang merupakan produsen sekaligus merupakan
adalah cacing atau jamur. Oke, baik, terima kasih baik. Selanjutnya, paragraf keempat. Terjadinya sebuah nama tikus tentunya disebabkan karena berkurangnya predator pemangsa atau sebuah batu di sawah. Predator pemangsa tikus dalam ekosistem sawah adalah ular. Populasi tikus yang meningkat tentunya disebabkan karena populasi ular yang menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal. Salah satu penyebab menurunnya populasi ular adalah akibat perburuan liar ular yang dilakukan oleh manusia. Semakin berkurangnya populasi ular di sawah, maka populasi tikus akan semakin meningkat sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Oke, selanjutnya, paragraf kelima. Yalvin ya, baca Yalvin, paragraf kelima. Ini tentunya harus diatasi agar tidak mengganggu keberlangsungan hidup tikus. Seperti hal yang dilakukan oleh para petani berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi sebuah serangan tikus. Salah satu upaya tersebut memelihara burung. Burung hantu merupakan predator pemangsa tikus. Dengan meningkatnya populasi burung hantu tentunya berdampak seluruh populasi tikus, sehingga panen padi petani dapat meningkat. Oke, baik ya. Terima kasih ya sudah dibacakan teksnya. Nanti setiap paragraf itu dicari kalimat utamanya. Ada 5 paragraf, berarti ada 5 kalimat utama ya. Dituliskan di LKPD-nya. Lalu kemudian kalian membuat kesimpulan ya dari isi teks bacaan itu. Tulis juga di LKPD-nya ya. Tadi mungkin itu yang hilang
Disilang mana yang belum? Mana yang belum? Nah, disilang aja. Berarti kita anggap dia yang iya gambarnya. Jadi waktu ngejelasinnya langsung. Tadi kelompok 1 bilang ya, 2, 3. Kelompok 3 dulu yang tahu boleh ya. Silakan perwakilan kelompok atau teman di tengah ya. Yang lain tolong diperhatikan ya. Perhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kerja kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Nama saya Faiz. Nama saya Nama ekosistem darat, produsen tumbuhan, dan konsumen 1 yaitu belalang, ke konsumen 2 yaitu katak, dan konsumen 3 yaitu ular. Nama ekosistem laut, produsen plankton, ke konsumen 1 yaitu terumbu, ke konsumen 2 ikan kecil, dan ke konsumen 3 ikan besar. Jika salah satu komponen ekosistem punah, A. Dampak yang terjadi adalah si ular semakin sedikit dan kelaparan, menyebabkan si ular akan punah juga. B. Solusi pemecahan yang dapat dilakukan adalah semakin memperbanyak peternak ayam agar ular dan ayam tidak akan punah. 2. Jika salah satu komponen ekosistem mengalami peningkatan populasi, A. Dampak yang terjadi adalah si ular akan semakin banyak dan ayam akan lebih sedikit dari biasanya. B. Solusi pemecahan yang dapat dilakukan adalah memperseimbangi kedua hewan itu. rantai makanan yang terbentuk: 1. Produsen tumbuhan, 2. Konsumen tingkat 1 belalang, 3. Konsumen tingkat 2 katak, 4. Konsumen tingkat 3 ular. Kalimat utama: ketidakseimbangan berdampak negatif bagi kehidupan. Kalimat utama paragraf kedua: hasil panen padi seharusnya dapat merekam petik ludes diserbu oleh populasi tikus yang meningkat. Kalimat utama paragraf ketiga: dalam ekosistem sawah terdapat komponen ekosistem yang membentuk jaring-jaring makanan yang berhubungan. Kalimat utama paragraf ketiga: predator pemangsa atau pembasmi tikus di sawah. Kalimat utama paragraf kelima: berbagai upaya telah dilakukan oleh para petani di Purworejo. Ketidakseimbangan ekosistem menyebabkan terganggunya rantai makanan.
padi yang merupakan dan sekaligus merupakan sumber makanan bagi tikus. Paragraf 4. Predator pemangsa tikus dalam ekosistem adalah ular. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan Nek buat kelompok 3 yang sudah tampil? Dari kelompok 2, kelompok 1? Ya, silakan bilang. Hasil 3 kelompok kami beda, Bu. Hasil kerja kelompoknya berbeda dengan kelompok 3. Oke. Tanggapan yang lain dari kelompok 2? Sama, berbeda juga. Oke. Terima kasih, silakan duduk kembali. Tepuk tangan dong buat temennya ya. Nah, sekarang kelompok berapa lagi yang mau tampil? Yang tadi katanya beda. Kami dari kelompok 1. Berikut adalah hasil kerja kelompok kami. Nama ekosistem sawah, padi sebagai produsen, makan tikus sebagai konsumen 1. Setelah itu dimakan ular, konsumen 3. Dan ular dimakan sama elang, konsumen puncak. Nama ekosistem laut, udang dimakan ikan, ikan dimakan kepiting. Jika salah satu komponen ekosistem punah, dampak yang terjadi adalah konsumen tingkat selanjutnya akan tidak mendapatkan makanan. Solusi pemecahan yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangbiakkan hewan tersebut dan tidak melakukan pemburuan liar. Jika salah satu komponen ekosistem mengalami peningkatan populasi, dampak yang terjadi adalah hewan tersebut akan seperti menyangkota. Solusi pemecahan yang dapat dilakukan adalah dengan menyiapkan konsumen untuk memakannya namun tidak memakan sampai punah. Rantai makanan yang terbentuk rumput, tikus, elang, rumput, belalang, laba-laba, ular. Tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan lembah. Mudah tetapi tidak dari informasi penting yang telah ditemukan dan jawab pertanyaan di atas. Paragraf 1. Ketidakseimbangan ekosistem tentunya menyebabkan tenggangnya rantai makanan. Paragraf 2. Dampak dari ketidakseimbangan ekosistem adalah terjadinya serbuan hama tikus. Paragraf 3. Jika salah satu komponen ekosistem punah, akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Paragraf 4. Serbuan hama tikus tentunya disebabkan karena berkurangnya predator pemangsa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teman-teman ada mau tanggapan nggak buat kelompok 1? Atau mungkin pertanyaan juga boleh? Ya? Ya, mana dari kelompok 3? Ada tanggapan? Oh, dari kelompok 2 lagi ya? Apa nak? Apa dampaknya jika belalang menyerang perkotaan? Kota seperti bisa belalang. Jadi, ada kotanya menjadi
punah ya. Oke. Kemudian apa lagi? Satu lagi tadi? Itu aja. Oh, kalau meningkat, kalau populasi meningkat. Solusi dengan menyiapkan konsumen untuk memakannya, namun tidak memakan sampai punah. Oh, itu solusinya ya. Solusinya ya. Apa yang dilakukan? Oke. Ya. Nah, kemudian ada juga rantai makanan yang terbentuk itu ya, yang kalian buat. Rantai makanan yang kalian bentuk dari jaring-jaring makanan, ya. Yang pertama sudah pasti ada apa? Produsen, yaitu buah-buahan, ya. Lalu ada konsumen tingkat 1, ya, yaitu konsumen yang memakan tumbuhan, hewan yang memakan tumbuhan. Disebut dengan hewan apa tadi? Dalam. Ya, contohnya adalah hewan belalang. Berarti kalau dalam jaring makanan, belalang itu disebut sebagai apa? Hewan herbivor, ya kan? Atau konsumen tingkat 1. Nah, kalau hewan yang memakan hewan, ya, hewan yang memakan hewan pada konsumen tingkat 1, makanannya itu adalah konsumen tingkat 1, maka dia disebut konsumen tingkat 2. Nah, contohnya apa? Kata, apa lagi? Ular ya? Ya, ular tadi makan kata ya. Oke. Boleh disesuaikan ya, jawabannya ya. Nah, kemudian ada juga yang tadi apa itu? Informasi penting atau kalimat utama, ya. Yang kalimat utama dari paragraf 1 tadi, coba apa tadi bacanya punya Uzil ya? Informasi penting atau kalimat utama punya Uzil apa tadi Uzil? Apa nak? Ya. Ketidakseimbangan berdampak negatif bagi kehidupan. Ketidakseimbangan berdampak pada kehidupan. Oke. Tadi dari awal sampai akhir, ya, materi apa saja yang sudah kita pelajari nak? Apa? Ada tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Hubungan antara produsen dan konsumen. Oke. Nah, kemudian selain rantai makanan apa lagi yang kita pelajari? Apa nak? Jaring-jaring makanan. Kalau jaring-jaring makanan itu apa kira-kira? Kumpulan dari rantai makanan. Kumpulan dari beberapa rantai makanan. Benar sekali ya. Ada lagi yang kita pelajari tadi? Apa tadi? Dampak dari ketidakseimbangan ekosistem. Apa dampaknya tadi jika satu populasi di dalam ekosistem tersebut punah atau menurun? Contohnya tikus tadi ya yang kita pelajari ya. Nah, apa yang terjadi dampaknya nak? Ular tidak akan mendapatkan makanan. Kalau ular tidak dapat makanan, lalu apa lagi yang terjadi? Ular akan menyerang warga. Nah, solusinya bagaimana? Melestarikan atau menyelamatkan hewan tersebut. Nah, kalau Yusuf ada iya, itu jika populasi tikus tadi meningkat ya. Solusinya Yusuf apa tadi? Membasmi tikus tersebut ya dengan menyediakan konsumen atau pemakan dari si tikus tadi, si ular ya. Jangan menggunakan pestisida katanya kalau populasi meningkat. Kenapa tidak boleh menggunakan pestisida? Kalau dipakai pestisida semuanya nanti habis, semuanya mati sehingga hewan tersebut bisa punah ya. Maka lebih amannya dengan memasukkan populasi hewan predatornya ke dalam ekosistem itu ya. Oke, itu benar sekali. Nah, tadi kan makhluk hidup yang satu dengan yang lain itu saling bergantung ya nak ya. Tadi kalau ada yang punah atau menurun ya, itu akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem tadi. Nah, biasanya faktor apa sih penyebabnya itu? Kenapa kok bisa menurun atau punah? Ya, itu biasanya terjadi ya karena bisa jadi karena tadi apa tadi yang menggunakan pestisida itu apa tadi? Faktor kegiatan manusia ya, tidak ada faktor alam dan ada faktor kegiatan manusia. Kalau kegiatan manusia tadi contohnya ada satu tuh apa?
supaya panennya bisa kembali berhasil ya. Kan pasti seorang petani tidak mau panennya gagal seperti itu ya. Jadi kesel sama tikusnya, udah deh pakai racun aja, akhirnya mati semuanya ya. Itu tidak baik ya, akan merusak keseimbangan ekosistem tersebut. Nah, kegiatan lain apa yang manusia yang dapat mempengaruhi itu tadi ketidakseimbangan ekosistem? Kegiatan manusia yang lain kecuali menggunakan pestisida apa nak? Perburuan liar. Iya, kalau ekosistemnya di hutan ya, dengan memburu harimau, mungkin mau diambil kulitnya, memburu ular, manusia itu menggunakannya untuk kehidupan mereka sehari-hari, dijadikan tas, dijadikan dia jadi baju tuh ya, baju kulit harimau ya. Nah itu kalau memburunya tuh terlalu banyak, apalagi hewan-hewan yang dilindungi ya, maka apa? Nanti populasinya akan punah. Jadi kalau populasinya punah maka akan mengganggu ekosistem tadi ya. Kecuali perburuan liar, apakah ada lagi kegiatan manusia lain yang mempengaruhi keseimbangan sistem? Apa tadi? Ada tadi penggunaan pestisida, perburuan liar, dan juga apa coba? Pembuangan limbah atau sampah ya. Itu sebenarnya manusia harus membuangnya ke tempat yang mana? Ke tempat yang ke tempat yang sudah disediakan ya. Jangan membuang ke sungai atau ke laut ya kan. Nanti itu akan mempengaruhi keadaan tersebut hati ya. Oke, nah itu ya pelajaran hari ini. Nah ini di sini ada rangkuman, coba diperhatikan yang PowerPoint Ibu tayangkan. Ini boleh dicatat di bukunya ya. Ibu kasih waktu untuk mencatat supaya tidak lupa. Silakan rangkumannya dicatat ya. Sudah selesai. Sekarang ini ada evaluasi untuk mengukur kemampuan pengetahuan yang kalian dapatkan dari kegiatan kita pada hari ini ya. Ibu tampilkan di situ. Ibu berikan lembar jawabannya, jangan lupa ditulis nama. Ini untuk menuliskan jawabannya saja ya. Oke. Evaluasinya udah boleh dikumpulkan ke ibu ya. Oke. Mana jawabannya? Silakan dikumpulkan kembali. Sebentar ibu minta waktunya untuk mengecek ini ya. Ibu cek dulu hasilnya. Baik, nah ibu sudah menilai tadi beberapa dari evaluasi kalian ya. Ada yang sudah bagus nilainya, sudah lewat PKM, bahkan sudah melebihi ya. Nanti kalian akan mendapatkan kegiatan pengayaan. Nah untuk yang belum ya, masih ada 2 orang ini ya. Nanti kalian akan dapat kegiatan remedial ya, belajar ulang materi ini. Nanti baru kita adakan evaluasi kembali. Nah, oke. Dari awal sampai akhir tadi, sebelumnya kita beri semangat dulu. Ya, tepuk hebat dulu, tepuk hebat. Saya hebat, kamu hebat, kita semua hebat. Semuanya sudah hebat ya. Tadi sudah tampil, kemudian sudah mengerjakan evaluasi ya. Dari kegiatan itu, tadi apa yang kalian sukai? Berdiskusi. Kenapa suka kegiatan yang berdiskusi nak? Oh, jadi selesai cepat pekerjaannya. Oke, selain diskusi apa lagi kegiatan yang disukai? Menghasilkan hasil. Ya, oke. Selain itu, ada lagi? Tidak ada. Oke, kalau yang sulit dipahami, yang sulit menurut kalian masih sulit, kalian masih butuh ini pemahaman lebih tentang apa nak? Materi apa? Tadi atau kegiatan apa yang dalam mengerjakan LKPD tadi? Yang mana yang menurut kalian agak membutuhkan waktu lama? Materi yang mana nak? Mengerjakan kesimpulan. Oh, membuat kesimpulan dari teks itu ya. Oke, nanti dengan terbiasa kalau kita nanti sering melakukan kegiatan itu kalian bisa lebih cepat ya, dan bisa karena kalian sudah terbiasa menyusun
kita akan lebih sering membuat seperti itu ya. Oke, nah kemudian tadi dari 3 kelompok yang sudah tampil ya, semuanya bagus ya. Ibu akan berikan bintang. Untuk kalau ibu bilang bintang yang paling banyak berarti itu yang jawabannya itu lebih tepat ya, atau penampilannya lebih bagus, percaya diri ya kan, suaranya juga keras saat menyampaikan seperti itu ya. Oke, coba dari kelompok 1 bintangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani ma tudabbirin ilaihi wa la ta'usani ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Zil. Terima kasih semuanya yang sudah ikut belajar hari ini ya. Boleh dikemas nak barangnya, boleh dimasukkan lagi peralatan tulisnya, buku. Nah itu kita sih belajar ya. Pastikan aja. Kegiatan di rumah bersama orang tua, boleh nanti dicari informasi upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem itu upaya apa saja yang dapat dilakukan ya. Nanti ditulis, kemudian boleh juga dicari bukunya, ditulis, kemudian foto kirim ke Google Classroom boleh, atau ke WA juga boleh ya. Oke, nah pesan ibu juga tadi, karena kita harus menjaga keseimbangan ekosistem ya. Jadi tadi merawat tanaman atau hewan yang ada di sekitar kalian ya, dirawat dengan baik supaya keseimbangan